Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 28 di bulan Januari 2024 ya. Dan kalau kita lihat hari ini guys, cukup lumayan bagus untuk pergerakan harga dari Bitcoin. Dimana untuk update dari global crypto market cap menunjukkan ada kenaikan di 3,67% ya, cukup lumayan. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami kenaikan ya, meskipun belum menembus di area netral, masih di posisi 55. Tadi menunjukkan progres yang cukup bagus ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini ya. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin mengalami kenaikan ya di 2,12% guys. Untuk Ethereum juga naik di 1,38%, untuk BNB di 1%, untuk Solana cukup lumayan di 4,8% ya. Begitu juga untuk Avalanche naik di 9% guys. Selanjutnya dari ICP ini masih menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan ya. Dalam waktu 1 minggu ke belakang ini naiknya sudah 13% guys. Ini keren banget ya ICP. Dan untuk Injective dan juga Aptos mulai ada kenaikan masing-masing di 8% dan 5% guys. Kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin guys, seperti yang sudah kita prediksikan kemarin ya, sesuai dengan skenario. Setelah close candle di hari kemarin ya, meskipun tidak terlalu signifikan tapi tetap masih memberikan efek kenaikan yang cukup lumayan guys. Dan seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, seandainya harga ini bisa dipertahankan di sekitar harga 42.000 ya, maka ada kemungkinan untuk mencoba retest di MA20 time frame daily. Dan sekarang sudah tertembus ya di MA20 time frame daily-nya, dan kita akan lihat guys kira-kira nanti apakah bisa mencoba retest di harga 44.000, bahkan bisa close candle untuk besok di atas harga tersebut. Maka ada kemungkinan guys untuk mencoba retest di resisten berikutnya ya, mungkin di sekitar harga 48.000 guys, yang merupakan titik resisten yang cukup kuat ya untuk bisa ditembus kemarin guys. Nah pertanyaannya, apakah Bitcoin ini akan lanjut naik guys setelah nanti jika memang close candlenya ada di 44.000? Bisa saja terjadi guys, tetapi juga bisa saja enggak, karena di luar sana sebenarnya juga masih banyak sentimen negatif ya untuk Bitcoin ini, terlepas dari persetujuan ETF Bitcoin kemarin ya. Nah nanti di sini kita akan coba ya cari informasi berita-berita negatif ya tentang kripto hari ini yang mungkin bisa menjadi indikasi ya untuk kalian perhatikan beberapa hari ke depan, khususnya menjelang halving Bitcoin ya, agar bisa mengantisipasi guys kira-kira harga Bitcoin ini mau dibawa kemana ya. Oke. Yang pertama kita lansir dari harian Cryptopolitan guys. Nah di sini diinformasikan bahwa pakar dari kripto ya, tentu saja ini memprediksi sekitar 60% peluang persetujuan untuk ETF Ethereum di bulan Mei mendatang guys. Jadi sekarang memang lagi marak-maraknya berita ya tentang ETF Ethereum setelah ETF Bitcoin Spot kemarin yang sudah disetujui dan bahkan sempat membuat harga Ethereum ini naik. Tapi beberapa aplikasi memang kemarin sudah ada yang ditolak oleh SEC atau ditunda ya, dan keputusan akhir nanti di bulan Mei 2024 nanti. Nah pertanyaannya, apakah ETF spot dari Ethereum ini bisa men-trigger harga dari Ethereum itu sendiri, atau mungkin di kripto khususnya untuk altcoin guys? Karena seperti yang kalian tahu ya, Ethereum ini merupakan ibu ya dari altcoin yang sudah ada guys ya, dimana Bitcoin bisa dibilang sebagai bapaknya kripto. Oke, cukup menarik ya. Jadi seorang analis Bloomberg Intelligence yaitu James Seyfarth yang mengamati dinamika pasar ya, memperkirakan kemungkinan persetujuan sebesar 60% pada bulan Mei nanti. Namun dia juga memperingatkan ya bahwa SEC yang terkenal dengan pendekatan deliberatifnya dapat menunda keputusan tersebut guys, dan tanggal kritis yang diingkari dalam kalender adalah 23 Mei saat periode peninjauan 240 hari untuk proposal dari ARK21 shares dan juga FunEgg berakhir. Ketegangan ini bukanlah hal baru ya bagi para pelaku pasar guys, di mana penundaan dari SEC baru-baru ini terhadap keputusan ETF Ether, BlackRock dan juga Grayscale sejalan dengan sejarahnya yang berhati-hati dalam mengambil langkah. Grayscale memainkan cara yang sudah dikenal yang biasanya tuh mencoba mengubah Ethereum Trust atau ETH menjadi ETF yang mencerminkan pendekatannya dengan Bitcoin, di mana Craig Salm sebagai Chief Legal Officer Grayscale mengincar musim panas 2024 untuk mendapatkan pengakuan dari SEC guys. Seiring dengan semakin dekatnya ya tenggat waktu di bulan Mei ini, industri ini menantikan petunjuk dari SEC guys,
dan pengajuan tanggapan dari emiten dan juga sinyal regulasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sikap dari SEC. Namun perilaku lembaga ini di masa lalu menunjukkan bahwa mereka mungkin menghindari intervensi pengadilan dan memilih persetujuan langsung seperti yang disarankan oleh Komisaris SEC Hester Peirce. Dia menekankan perlunya SEC menyelaraskan pendekatannya dengan presiden yang sudah ada, terutama dalam konteks ETF spot Ethereum guys. Sementara desas-desus dari ETF Ethereum yang semakin keras ini ya, keputusan SEC tetap menjadi kartu liar guys, di mana probabilitas 60% dari safeguard ini mencerminkan optimisme yang hati-hati yang dipengaruhi oleh sejarah badan pengatur dalam pengambil keputusan yang disengaja. Dan saat komunitas kripto menantikan tanggal 23 Mei ini, tanggal tersebut bukan hanya tenggat waktu tapi juga merupakan titik balik potensial dalam kisah ETF Ethereum guys. Jadi cukup menarik ya untuk mengikuti perkembangan dari ETF Ethereum ini. Nanti kita akan update terus di sini, jadi kalian tetap stay tune aja guys. Kemudian kalau kita lansir dari harian Bitcoin Systemi ya, di sini diinformasikan bahwa setelah mengumumkan ya tidak akan menawarkan Bitcoin Spot ETF, Vanguard menjelaskan alasan keputusan ini guys. Jadi Vanguard yang mengejutkan para investor dengan mengumumkan bahwa mereka tidak akan menawarkan Bitcoin Spot ETF dan mencantumkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mereka mengambil keputusan ini guys. Perusahaan manajemen aset terkenal Vanguard ini baru-baru ini mengklarifikasi sikapnya ya tentang pembuatan ETF Bitcoin ini. Dalam tanya jawab baru-baru ini, dua pemimpin Vanguard yaitu Kepala Global Pasar Modal ETF dan Hubungan Pialang dan Indeks Janelle Jackson dan Kepala Pialang dan Investasi Andrew Kajewski menjelaskan keputusan perusahaan ini. Jackson mencatat bahwa mengingat kondisi mata uang kripto saat ini sebagai kelas aset, Vanguard tidak berencana untuk meluncurkan ETF Bitcoin sendiri atau produk terkait kripto apapun. Eksekutif perusahaan mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan sejumlah faktor ketika memutuskan produk investasi mana yang akan ditawarkan, termasuk apakah mereka percaya bahwa produk tersebut memiliki nilai investasi yang tahan lama dan memenuhi kebutuhan klien mereka guys. Terlepas dari kontroversi yang berkembang seputar Bitcoin dan mata uang kripto secara umum, Vanguard saat ini tidak percaya bahwa mereka memiliki peran yang tepat untuk dimainkan dalam portofolio jangka panjang menurut pernyataan tersebut guys. Kajewski juga menjelaskan bahwa investor memiliki begitu banyak pilihan saat ini mengenai tempat menabung untuk masa pensiun, tempat berinvestasi untuk pendidikan anak, dan tempat menyimpan tabungan darurat. Para investor yang datang langsung ke Vanguard melakukannya karena mereka tahu bahwa kepentingan mereka adalah yang utama menurut eksekutif tersebut guys. Jackson menambahkan bahwa dalam pandangan Vanguard, mata uang kripto lebih merupakan spekulasi daripada investasi. Menurut pernyataan tersebut, ini adalah dasar dari keputusan mereka untuk tidak menawarkan produk kripto, meskipun kripto diklasifikasikan sebagai komoditas dan ini adalah kelas aset yang belum matang dengan sedikit sejarah. Tidak ada nilai ekonomi yang melekat dan tidak ada arus kas dan dapat menciptakan malapetaka dalam portofolio menurut Jackson guys. Jadi itu adalah pandangan dari Vanguard ya untuk ETF Bitcoin dan sah-sah saja ya mereka berpendapat seperti itu meskipun banyak sekali aset manajer besar ya yang sudah menerima ya untuk ETF Bitcoin Spot ini dengan potensi-potensinya, tapi karena Vanguard ini tampaknya lebih berhati-hati dengan volatilitas dan juga spekulasi yang terjadi di kripto, mereka lebih konservatif ya dalam hari ini dan kita harus menghargai keputusan mereka. Oke, selain itu guys, kita lanjut dari harian Crypto Intelligence. Nah, ini berhubungan dengan para miners ya. Diinformasikan di sini bahwa para penambang Bitcoin ini bersiap-siap menghadapi tantangan profitabilitas pasca halving guys. Nah, ini adalah analisis dari Center Fitzgerald yang memperingatkan guys, di mana meskipun pendapatan penambang Bitcoin terkait erat dengan harga Bitcoin, eksekutif Luxor menekankan bahwa penambang seringkali menggunakan strategi untuk mengurangi potensi kerugian akibat volatilitas harga guys. Jadi tampaknya kemungkinan nanti ya para penambang ataupun miner Bitcoin ini akan lebih berat lagi guys kerjanya, dimana seperti yang kalian tahu ya setelah halving Bitcoin nanti ini maka pendapatan Bitcoin dari para miner ini akan dipotong setengahnya guys. Artinya di sini ya pendapatan mereka akan berkurang dengan pengeluaran yang sama bahkan lebih guys. Jadi mereka akan berpikir ulang untuk usaha mereka dalam bidang mining Bitcoin ini, apakah mereka justru akan menambah perangkat mereka atau akan mengurangi perangkat mereka guys. Dan menurut analis di Center Fitzgerald, ini 11 penambang Bitcoin terbesar yang diperdagangkan secara publik dapat menghadapi tantangan profitabilitas jika harga Bitcoin tidak mengalami peningkatan yang signifikan setelah peristiwa halving yang akan datang guys. Ketua eksekutif dan salah satu pendiri CleanSpark, Matthew Salz, membagikan penelitian ini pada tanggal 25 Januari.
menyoroti kekhawatiran para miners seperti Marathon Digital, Riot Platform, dan Core Scientific karena operasi penambangan mereka mungkin tidak dapat lagi menutupi biaya mereka, guys. Namun demikian ya, penilaian Center Fitzgerald menunjukkan bahwa pada harga Bitcoin saat ini, Argo Blockchain yang berbasis di Inggris dan Hut 8 yang berbasis di Florida bisa menjadi yang paling rentan setelah halving nanti, guys, dengan tingkat biaya per koin all in masing-masing sebesar $62.276 dan $60.360, guys. Hut 8 melaporkan dalam pembaruan 5 Januari bahwa mereka memiliki 9.195 Bitcoin senilai $377 juta dengan harga saat ini. Analis Center juga memperkirakan ya, Bitdeer yang berbasis di Singapura dan perusahaan pertambangan Amerika Serikat CleanSpark akan mempertahankan profitabilitas setelah halving dengan asumsi harga rata-rata Bitcoin sebesar $40.000 dan tidak ada perubahan drastis dalam tingkat hash. Bitcoin halving yang dijadwalkan pada bulan April melibatkan pemotongan hadiah penambangan menjadi 2 yang berpotensi berdampak pada penambang dengan biaya operasional yang tinggi, guys. Nasib para penambang ini akan bergantung pada kinerja harga Bitcoin itu sendiri ya pasca halving nanti dan kemampuan mereka untuk mengelola biaya operasional di pasar yang terus berkembang, guys. Jadi ini cukup menarik ya mengikuti perkembangan dari para miner ini, guys, karena para miner ini juga sangat berperan penting ya untuk Bitcoin ya, khususnya untuk menjaga kestabilan harga dari Bitcoin itu sendiri, guys. Kemudian kita lanjut dari Bitcoin Systemi, masih berhubungan dengan Bitcoin miner ya. Diinformasikan di sini bahwa para miner Bitcoin ini mulai menjual Bitcoin mereka, guys, secara intensif menjelang halving, guys. Nah, pertanyaannya apa artinya ini, guys? Jadi seiring dengan semakin dekatnya halving Bitcoin yang sangat dinanti-nantikan ya, perubahan signifikan terjadi dalam penambangan Bitcoin dan data terbaru menunjukkan penurunan yang signifikan dalam cadangan Bitcoin yang dimiliki oleh para penambang dan peningkatan transfer Bitcoin ke bursa atau exchange. Faktanya, aliran Bitcoin dari penambang ke bursa saat ini 3 kali lebih besar daripada pergerakan dari bursa ke penambang dan menurut laporan yang dibagikan oleh analis dari perusahaan analisis mata uang kripto CryptoQuant. Dan tren ini menunjukkan tekanan jual yang kuat dari komunitas penambang. Menurut laporan tersebut, sepertinya merupakan langkah strategis ya. Dan para penambang ini seringkali merealisasikan keuntungan sebelum terjadi penurunan harga untuk menutupi biaya operasional dan mempersiapkan investasi di masa depan. Hal ini menjadi sangat penting karena persaingan dalam penambangan Bitcoin menjadi lebih ketat dengan adanya halving ini, guys. Agar tetap kompetitif dalam lingkungan yang terus berkembang ini ya, para penambang atau miners dipaksa untuk berinvestasi pada peralatan dan teknologi penambangan yang baru dan lebih efisien menurut para analis dan menjual sebagian cadangan Bitcoin menyediakan modal yang diperlukan untuk investasi ini, guys. Meningkatnya tekanan jual dari para miner dapat mempengaruhi harga Bitcoin dalam jangka pendek, namun hal ini juga menjadi pengingat akan sifat ekosistem Bitcoin yang terus berkembang di mana keputusan strategis para penambang dapat mempengaruhi dinamika pasar, guys. Jadi kita tunggu aja, guys, kira-kira apa yang dilakukan oleh para miners ini akan berpengaruh atau enggak ya terhadap harga Bitcoin itu sendiri. Kita akan update terus di sini, guys. Dan untuk informasi terakhir kita lansir dari harian Cryptopolitan. Diinformasikan di sini, guys, marketplace NFT terbesar ya, yaitu OpenSea, sekarang ini sedang terbuka ya untuk diakuisisi, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pasar token non-fungible atau NFT OpenSea yang bernilai sekitar 13,3 miliar dolar ya, sedang menavigasi fase transformatif di sektor NFT yang bergejolak. Dan meskipun terjadi penurunan yang signifikan dalam volume perdagangan dan pangsa pasarnya, CEO dari OpenSea, Devin Finzer, mempertahankan sikap strategis terhadap potensi akuisisi dan kemitraan. Munculnya pesaing seperti Blur semakin berdampak ya pada posisi pasar OpenSea meskipun memiliki basis pengguna yang lebih besar. Menurut Dune Analytics, volume perdagangan harian dari OpenSea jauh lebih rendah daripada Blur. Strategi pemasaran Blur yang agresif termasuk airdrop tokennya telah memungkinkannya untuk dengan cepat mendapatkan pangsa pasar yang substansial, guys. Finzer dalam wawancara dengan DL News menyoroti keterbukaan OpenSea terhadap kemitraan dan akuisisi strategis. Meskipun perusahaan tidak secara aktif mencari pembeli, perusahaan tetap terbuka terhadap peluang yang sejalan dengan tujuan strategisnya, dan sikap ini mencerminkan tren yang lebih luas di sektor kripto ya, di mana perusahaan sering menjajaki merger dan akuisisi selama transisi pasar. Pendekatan OpenSea terhadap akuisisi sangat berfokus pada talenta, sebagaimana dibuktikan dengan akuisisi dari Gem, Dharma, dan juga Mindrop sebelumnya. Dan akuisisi ini telah memperluas kemampuan OpenSea, terutama di bidang agregasi NFT dan wallet kripto. Jadi kita tunggu aja, guys, kira-kira akhir dari OpenSea ini seperti apa dengan banyaknya pesaing-pesaing di luar sana ya, seperti Blur, ada Eigenlayer,
dan beberapa marketplace besar lainnya dari blockchain-blockchain yang lain ya. Dan tentu saja tidak menutup kemungkinan guys, market dari OpenSea ini bisa tergeser ya dengan berbagai pesaingnya yang ada. Dan tentu saja para pesaingnya ini mempunyai kelebihan-kelebihannya masing-masing ya, yang menjadi trigger bagi para pecinta NFT khususnya ya untuk berpindah dari OpenSea ke marketplace yang lain guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti seperti apa. Apakah benar OpenSea ini akan diakuisisi oleh institusi lain? Kita akan update lagi di sini guys. Oke, jadi cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi guys. Dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter. Dan untuk project-project baru ya mungkin masih pre-sale, testnet ataupun lagi menawarkan ICO, IDO, nanti kita akan share di akun Telegram, baik di Telegram group ataupun di Telegram channel. Oke, jadi kalian gabung aja di situ. So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.